Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada pagi ini kita praktikum daring teknologi pengolahan limbah dengan judul metode pengolahan fisik dengan cara filtrasi atau penyaringan. Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut. Mahasiswa diharapkan mampu mengetahui metode pengolahan air limbah secara fisik dengan metode filtrasi. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengetahui prinsip metode pengolahan limbah secara fisik dengan menggunakan filtrasi. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengolahan limbah secara fisik dengan menggunakan metode filtrasi. Yang keempat adalah menilai baku mutu air limbah yang diolah secara fisik dengan menggunakan metode filtrasi. Nah, adapun dasar teori yang melatar belakangi judul praktikum pengolahan limbah secara fisik dengan menggunakan metode filtrasi adalah sebagai berikut. Kita tahu bahwa untuk pengolahan limbah cair pada industri pangan ada tiga, yaitu pengolahan secara fisik, pengolahan secara kimiawi, dan pengolahan secara biologis. Pengolahan secara fisik dibagi lagi menjadi pengolahan menggunakan screening atau penyaringan kasar, kemudian pengolahan menggunakan sedimentasi, kemudian pengolahan menggunakan filtrasi yaitu penyaringan secara halus. Nah, pada kali ini kita mencoba untuk praktikum pengolahan metode pengolahan limbah cair dengan cara filtrasi. Kita tahu bahwa filtrasi adalah pemisahan zat padat dengan melibatkan air limbah melalui media berbutir atau saringan kain atau dengan menggunakan membran. Tujuan dari filtrasi ini adalah untuk memisahkan padatan tersuspensi yang tidak terendapkan pada proses sedimentasi. Di sini ada dua jenis filtrasi yang digunakan biasanya. Yang pertama adalah filtrasi lambat, yang kedua adalah filtrasi cepat. Nah, filtrasi lambat ini adalah penyaringan menggunakan gaya gravitasi. Jadi air dilewatkan pada medium berpasir atau mungkin medium berbatu ya. Kemudian secara dari atas ke bawah mengikuti gaya gravitasi dari bumi. Kemudian untuk filtrasi cepat ini penyaringan dengan menggunakan melebihi tekanan atmosfer di udara. Jadi biasanya dengan menggunakan alat untuk menambah tekanan melebihi tekanan atmosfer di udara tersebut. Nah, dasar daripada filtrasi ini kita selalu penyaringan menggunakan media filter. Nah, biasanya ada dua jenis media filter yang kita gunakan. Yang pertama adalah media filter granular atau butiran dan media filter permukaan. Untuk media filter granular yang baik ini harus mempunyai karakteristik sebagai berikut. Ukuran butiran itu harus membentuk pori yang cukup besar agar dapat menahan partikel yang besar. Kemudian butiran granular ini juga harus membentuk pori-pori yang halus agar dapat menahan suspensi. Untuk itu biasanya dalam media filtrasi ini digunakan secara bertingkat. Jadi kita menggunakan granular dengan ukuran besar, kemudian lebih ke bawah lebih kecil dan sebagainya. Kemudian selain itu ketebalan daripada media ini juga akan mempengaruhi sistem filtrasi. Semakin panjang atau semakin tebal media yang digunakan, maka akan menghasilkan pengolahan limbah dengan mutu yang lebih bagus. Media pasir itu merupakan media yang terbaik karena dia mempunyai ukuran seragam antara 0,6 sampai 0,8 mm. Ini adalah beberapa media filter, bisa menggunakan pasir bersih,
Kemudian biasanya pasirnya bersifat bersih, keras, dan harus tahan dengan larutan asam atau HCl. Nah, ada 3 jenis berdasarkan ukurannya: pasiran kasar, pasir medium, dan halus. Kemudian koral ini dipakai sebagai lapisan penunjang pasir yang memperlancar aliran masuk ke dalam saluran. Biasanya koral ini sifatnya adalah keras, kuat, tumpul, bersih, dengan tipis, dengan berat sekitar 1.600 kg per kubik. Ini adalah contoh filtrasi, di mana pada tempat filtrasi ini dibuat secara bertahap. Yang pertama adalah antrasis, kemudian pasir silika, kemudian grasel atau media pendukung. Ini di sini air limbah dari atas akan dimasukkan melalui media, kemudian dia akan tersaring melalui lapisan-lapisan media. Kemudian di sini effluent ini bagian bawah merupakan saluran untuk pengeluaran air limbah yang terulang, yang dikenal sebagai effluent. Mekanisme dari filtrasi menggunakan media berbutir adalah sebagai berikut. Di sini air limbah akan masuk ke dalam saringan. Ini adalah media penyaring. Nah, kemudian akan flok dari partikel air limbah ini akan melekat ya, pada media. Selain itu juga akan membentuk lapisan flok-flok yang lebih besar, sehingga dia akan terperangkap di antara pori-pori dari media tersebut. Kemungkinan kalau ini terus-menerus, kemungkinan ini akan ditumbuhi oleh mikroorganisme, dan kemudian dia akan bisa menguraikan bahan organik yang ada di sini. Nanti ini kaitannya dengan pengolahan mikrobiologis. Untuk laju operasional penyaringan ditentukan dengan berat cemaran, berat misalnya BOD yang terdapat di dalam limbah cair tersebut, kemudian mutu baku air yang terolah. Semakin bagus mutunya, tentunya akan menggunakan media filtrasi dan panjang filtrasi yang lebih besar lagi. Kemudian pengolahan kimia yang diterapkan, apakah menggunakan kombinasi dengan menggunakan koagulasi dan sebagainya. Kemudian media filter, berapa jenis media yang kita terapkan di dalam proses penyaringan atau filtrasi. Alat dan bahan dalam praktikum ini adalah tabung kaca atau penyaring, filtrator, kemudian saringan plastik, Erlenmeyer, gelas ukur, ember, termometer, pH meter, refraktometer. Bahan yang kita gunakan adalah air hasil pengolahan dari tahu, kemudian pasir halus, arang asis, koral, batu apung, pecahan genting, dan hijau digunakan sebagai media filtrasi. Prosedurnya sebagai berikut. Nanti ada air limbah. Dalam hal ini adalah air limbah dari hasil pengolahan tahu. Saudara amati mutunya, meliputi suhunya, kemudian pH, warnanya, bau, kekeruhan, total solid. Warna dan bau silakan menggunakan pengujian secara organoleptik dengan dilihat warnanya, apakah keruh, sangat keruh, dan seterusnya. Kemudian demikian juga bau, dengan cara Anda panaskan, kemudian Anda cium baunya. Kemudian kekeruhan bisa menggunakan turbidimeter dan total solid menggunakan refraktometer. Selanjutnya, limbah dilakukan screening, yaitu disaring pada kasus saringan kasar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang besar, agar tidak menyumbat nanti pada media filtrasi. Setelah disaring dengan saringan kasar atau screening, kemudian dilewatkan pada
filter ya, media filter atau masuk dalam proses filtrasi. Nah, pada filtrasi ini kita perlakukan sebagai berikut. Jadi kita mencoba melihat pengaruh dari pengaruh dari berbagai media filter tersebut. Bisa pecahan genteng, kemudian batu akung, arang, hijau, dan pasir. Kemudian yang kedua, kita tambahkan pecahan genteng, batu akung, arang, hijau, pasir, dan arang aktif. Nah, jenis yang kita lakukan nanti ada dua, yaitu filtrasi lambat dan filtrasi cepat. Setelah air limbah dilakukan proses filtrasi, kemudian ditampung air hasil pengolahan filtrasi tersebut menjadi air limbah yang terolah. Nah, air limbah yang terolah ini kita amati lagi. Nah, untuk mengamati mutu hasil limbah yang terolah, yang pertama adalah lihat suhunya, pH-nya, warna, bau, kekeruhan, dan total solid. Nanti hasilnya sebelum pengolahan filtrasi sama sesudah Anda bandingkan. Kemudian Anda tulis pada lembar pengamatan. Di sini ada lembar mutu air limbah sebelum filtrasi dan mutu air limbah setelah filtrasi. Kemudian setelah itu Anda buat laporan meliputi pendahuluan, tujuan praktikum, kemudian data pengamatan, kemudian Anda interpretasi data hasil pengamatan saudara dan melakukan pembahasan, kemudian diambil kesimpulan, dan jangan lupa selalu dicantumkan daftar PKK. Waktu pengumpulan maksimal 1 minggu setelah pengamatan ini. Saya kira sudah jelas pengarahan ini. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat hasil dari praktikum dari metode pengolahan limbah dengan menggunakan metode filtrasi. Saya kira itu, saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.